Dibagikan di media sosial @aya_ez, suasana haru terasa saat momen Hari Raya Idul Fitri di Tanah Gaza, Palestina. Menggunakan speaker sederhana, takbir berkumandang dan disambut bahagia anak-anak Gaza. Meskipun berada di tengah bangunan-bangunan yang hancur dan serangan yang tak tahu bisa saja datang, anak-anak Gaza ini tetap menunjukkan wajah cerianya saat hari Lebaran datang. Mereka berbagi jajanan, permen untuk melengkapi kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, Iran meluncurkan gelombang ke-76 True Promise 4 yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Pangkalan Udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran pada Senin menunjukkan sebuah pesan yang ditulis di rudal sebelum diluncurkan ke fasilitas militer Amerika Serikat di Pangkalan Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Serangan-serangan Iran juga ditujukan untuk menargetkan fasilitas militer Israel di Tel Aviv, Ashkelon, Haifa, dan Gush dengan menggunakan rudal berat berpemandu jenis Khaybar Shekan dan Qiyam. Enam orang terluka akibat serangan yang dilancarkan Iran ke ibu kota Israel, Tel Aviv. Rudal tersebut menghantam pusat kota Tel Aviv pada Selasa pagi. Sebuah apartemen di Tel Aviv rusak parah usai dihantam rudal Iran pada pagi hari tadi. Menurut pejabat setempat, serangan tersebut melibatkan amunisi yang membawa sekitar 100 kg bahan peledak. Akibat serangan tersebut, sebanyak 6 orang terluka. Petugas pun dikerahkan untuk menyisir lokasi runtuhnya bangunan. Dampak serangan misil Iran menghancurkan bangunan di pinggiran kota Haifa, kawasan pemukim Israel. Puing-puing bangunan berserakan sementara sejumlah orang terluka. Petugas dikerahkan untuk ke lokasi di kawasan Nesher, pinggiran kota Haifa. Bangunan 2 lantai ini hancur berantakan, tidak lagi bisa ditinggali. Militer Israel telah mengidentifikasi rudal ditembakkan dari Iran ke arah Israel Utara. Meski hancur, namun petugas memastikan tidak ada korban luka akibat serangan tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman pangkalan bawah tanah yang berisi ratusan rudal. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan pangkalan bawah tanah ini menyimpan ratusan rudal dan peralatan pertahanan lainnya. IRGC, pangkalan militer bawah tanah ini menyimpan rudal Saya 3 dan sistem pertahanan udara D-9D. Iran juga diketahui memproduksi rudal balistik Sijil dan rudal hypersonic Fatah 2. Fatah 2 diketahui memiliki kecepatan tinggi, yakni di atas Mach 15 dan dengan jangkauan mencapai 1.500 km. Iran diketahui memiliki sedikitnya 3.000 rudal balistik yang membuatnya menjadi kekuatan militer utama di Timur Tengah.
Aktivis Israel Fredrik Landau sensitif dengan warna pakaian yang dikenakan presenter berita asal India Sharaya Dondiel mirip dengan bendera Palestina, hijau, merah, hitam. Namun presenter berita tersebut menegaskan pakaian yang dikenakan merupakan pakaian tradisional Sari dari peninggalan nenek dan tak ada hubungannya dengan perang. That you are wearing this evening, and that's why I am purposely wearing blue and white, because with all due respect to the green, the red and the black that you have purposely put on this evening, blue and white will always prevail. Let's not divide colors on the basis of religion. It sometimes happens in my country as well. And also to tell you, Fredrik, the garment I'm wearing is a sari, and it's my grandmother's. If she was alive, she would have been about 105 years old today. She didn't know what the Israel-Hamas conflict was, and this sari in no way signifies any support for any side. What has happened in Gaza, the bombing of the hospital, 5 people dead, is simply criminal. What I'm wearing right now is simply my grandmother's sari. It signifies nothing else. Beautiful. We'll leave it there for the moment. Thank you very much. Fredrik, no, Fredrik, I will not let you choose what I wear, and I will not let you choose what I say. I will say what I have to say, and I will speak the truth the way I see it. Truth, of course, has many versions. There is one version coming from Israel, and there's another version coming from Gaza. Atas viralnya berita tersebut, KPK memastikan pengalihan status penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qomas menjadi tahanan rumah sudah sesuai prosedur. Namun pasca kontroversi penetapan, KPK kembali menanggapi pengalihan jenis penahanan tersebut menjadi tahanan rutan KPK. Terkait dengan status penahanan terhadap tersangka saudara YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, saat ini KPK masih memproses untuk melakukan pengalihan jenis penahanan dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter, dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Oleh karena itu, kita sama-sama tunggu hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Kemudian perlu kami tegaskan bahwa penyidikan perkara ini masih terus berprogres secara positif. Kami lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku. Penyidik juga terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan sehingga bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan. Termasuk ketika perkara ini nanti masuk ke tahap persidangan, masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh. Dalam kesempatan ini, KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus mengawal sekaligus mendukung KPK dalam proses penanganan perkara ini. Sebelumnya tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diduga tidak berada di dalam rumah tahanan KPK sejak hari Kamis lalu. Hal itu diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rini Taharefa. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya.
ini ya dia bilang. Iya? Keluar Kamis malam pekan ini. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada, beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam pulang itu sampai dengan sholat Id, rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat. Nggak ada. Info tadi terakhir Jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya, gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Holil Kumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan.